Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi zidni ilma bastatan bil ilmi wa barakatan bil jism. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 24 sampai dengan ayat 23, Allah berfirman, Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang yang bertakwa di dalam surga Allah. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika al-muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bi asharihim yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqakum wa ma tu'adun. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongannya. Kemudian saya ulang kembali lagi, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Kemudian mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi di dalam surga itu, makanya kita itu sebetulnya ibadah itu hanya di dunia saja. Di surga nanti kita nggak ada ibadah. Di akhirat itu nanti nggak ada ibadah. Di akhirat juga nanti kita semua hidupnya kita nanti di surga, di akhirat itu di sana hanya bersenang-senang. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya kata Allah, mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, persyaratannya untuk mendapatkan surga Allah itu harus berbuat baik. Apa kebaikannya? Yang pertama, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Arti
makanya mereka banyak bangun di tengah malam, menghabiskan waktu malam itu dengan apa? Dengan zikir Allah, dengan banyak membaca kalimat-kalimat Allah, termasuk mengaji, tadarus Quran dan lain sebagainya. Kemudian di ayat 18-nya, pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah, dan mereka mohon ampun pada waktu sahur. Pada akhir malam mereka banyak beristighfar, mereka banyak menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta atau tidak mendapatkan bagian. Jadi dalam harta mereka itu, orang bertakwa itu bagaimana? Orang yang rajin sedekah untuk mendapatkan surga itu harus banyak rajin sedekah. Loh, sedekah itu apakah hanya berbentuk uang saja? Tidak. Bisa saja tenaga, bisa juga pikiran dan lain sebagainya. Nah, harta itu ada hak untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Siapa orang miskin yang tidak meminta? Banyak sekali. Contohnya mungkin tukang ojek dan lain sebagainya, penjual jasa, itu orang miskin yang tidak meminta. Nah juga, bagaimana orang miskin yang meminta? Karena orang miskin yang meminta kita sudah tahu semuanya. Kemudian di ayat 20-nya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi di bumi itu ada kebesaran Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin atau orang-orang yang beriman. Makanya kalau dia yakin sama Allah, ada kejadian apa di bumi itu yang menimpa manusia, dia selalu apa? Banyak membaca kalimat-kalimat Allah. Kemudian dan juga pada dirimu sendiri, kata Allah, maka apakah kamu tidak mengetahui atau tidak memperhatikan? Nah, kepada kita sendiri itu juga sudah tertulis oleh Allah. Kemudian, dan di langit terdapat tanda, terdengar sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi di langit itu sudah tertulis rezeki kita. Makanya dalam hidup itu apa yang harus kita lakukan? Setiap kita dapat rezeki sedikit banyak harus kita syukuri. Jangan kadang-kadang dapat berapa sehari? Sehari saya cuma dapat sekian ratus. Nah, sekian ratus cuma. Nah, harusnya bagaimana? Alhamdulillah, karena rezeki itu sudah Allah atur. Nah, mungkin dia dikasih lebih karena dia bisa mengatur juga, atau mungkin juga dikasih kelebihan rezeki yang banyak, itu ujian buat dia. Nah. Kemudian, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi seperti apa yang kita ucapkan. Maka berhati-hatilah dengan ucapan kita. Kadang kita kan kalau ditanya orang, gimana Pak kabarnya? Wah, masih begini-begini aja. Wah, kabar saya sekarang susah. Akhirnya apa? Hidupnya jadi susah selama-lamanya. Karena ucapan yang baik itu akan menghasilkan kebaikan, ucapan yang buruk juga akan menghasilkan hasil yang buruk. Nah, makanya ketika mengucapkan sesuatu itu apa? Kalau kita berjanji, kita ucapkan insya Allah, benar apa? Banyak istighfar. Terharu bagaimana? Ketika kita terharu dengan sesuatu apa? Ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak membaca tahlil. Nah, itu ucapan-ucapan yang baik. Hadirin kerabat Allah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dari ayat 15 sampai dengan ayat 23, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, dapat mengambil
pelajaran dalam kehidupan sehari dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan nanti dengan datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.